Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat Ibu Guru? Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Senin ini, jumpa kembali dengan Ibu Guru di pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan mempelajari tema yang ke-6, subtema yang ke-4, pembelajaran 1-3, yaitu tentang penghematan energi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama pada literasi membaca, pada muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Pada muatan matematika, siswa dapat menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Pada muatan PKN, siswa dapat memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu pada literasi numerasi. Siswa bisa menghitung jumlah perilaku seorang anak berdasarkan gambar yang menunjukkan hal-hal yang bersifat pemborosan energi. Baiklah, pada materi yang pertama, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan menjawab pertanyaan sesuai teks. Kita tahu ketersediaan energi di bumi semakin sedikit. Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan energi alternatif. Meski demikian, kita tetap harus menghemat energi. Kita bisa menghemat energi dengan berjalan kaki atau bersepeda ketika bepergian. Kita juga bisa memilih untuk naik kendaraan umum. Menghemat energi juga dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan air dan juga listrik. Kita harus melakukan penghematan energi. Kita bisa memulai menerapkan penghematan energi dari diri kita sendiri. Agar semakin jelas, mari kita sama-sama ya baca teks tentang penghematan energi. Nah, sekarang kita baca ya sama-sama. Rumah Uni sangat bersih dan asri. Halaman rumah Uni terlihat sejuk karena terdapat banyak tanaman. Uni dan keluarganya selalu menyirami tanaman setiap sore. Pepohonan di halaman rumah Uni tampak rimbun dan subur. Oleh karena itu, halaman rumah Uni menjadi lebih teduh. Udara sekitar rumah Uni juga menjadi lebih sejuk. Di rumah Uni terdapat banyak jendela dan lubang udara. Mereka selalu membuka jendela agar sinar matahari dapat masuk ke rumah. Sinar matahari menjadikan rumah Uni lebih terang. Pada pagi dan siang hari, Uni dan keluarga tidak perlu menyalakan lampu. Membuka jendela juga membuat udara sejuk masuk ke rumah Uni. Uni dan keluarga tidak perlu menyalakan pendingin ruangan. Dengan demikian, Uni dan keluarga telah melakukan penghematan energi. Mereka juga dapat mengurangi pengeluaran untuk membayar listrik. Nah, tadi setelah kita membaca teksnya, bisa kita simpulkan bahwa ketersediaan energi listrik sangat terbatas ya. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan listrik. Kita bisa menghemat listrik dengan mematikan lampu di pagi dan siang hari. Selain itu, kita gunakan peralatan elektronik seperlunya. Kita juga bisa menanam tanaman agar udara menjadi sejuk. Jika udara sejuk, kita tidak memerlukan pendingin ruangan lagi. Tadi kita sudah sama-sama membaca teks tentang penghematan energi, dan untuk latihan di halaman 153, kalian semua tinggal mengisi ya berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Materi selanjutnya yaitu pada muatan matematika, kita akan belajar menghitung keliling bangun datar. Di sekitar kita terdapat benda-benda yang berbentuk bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang dibatasi garis-garis.
bangun datar tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Sekarang kita akan belajar menghitung keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jarak yang mengelilingi tepi atau sisi bangun datar. Keliling bangun datar dapat diukur dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Kita bisa menghitung keliling bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Kita bisa menghitung keliling bangun datar menggunakan batang korek api. Sekarang kita perhatikan contoh untuk menghitung keliling bangun datar ini. Nah, ini adalah gambar bangun datar. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa keliling bangun datar ini. Oke, kita bisa menjawabnya dengan yang pertama ya. Kita ukur sisi bangun datar menggunakan korek api. Nah, perhatikan. Panjang sisi atas sama dengan 3 batang korek api ya. Panjang sisi atas dan panjang sisi bawah sama 3 batang korek api. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk panjang sisi kiri dan panjang sisi kanan adalah 5 batang korek api. Kita hitung juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita jumlahkan semua panjang sisi bangun datar tadi. Perhatikan ya. Nah, ini di sini kita tulis dulu kelilingnya. Nah, sekarang sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5. Nah, 3 di sini adalah panjang sisi atas ditambah panjang sisi kiri ditambah panjang sisi bawah ditambah panjang sisi kanan. Jadi sama dengan 2 dikali 3. 2 di sini adalah panjang sisi atas dan panjang sisi bawah dikali 3. 3 di sini adalah batang korek api. Kemudian ditambah 2 dikali 5. Nah, 2 di sini adalah panjang sisi kiri dan panjang sisi kanan dikali 5. 5 di sini adalah 5 batang korek api. Sekarang kita jumlahkan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Kita jumlahkan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi keliling bangun datar adalah 16 batang korek api. Kita sudah belajar tentang keliling bangun datar. Sekarang kita akan mempelajari luas bangun datar. Luas bangun datar adalah banyak satuan yang digunakan untuk menutup rapat bangun datar. Kita bisa menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Kita bisa menghitung luas menggunakan persegi satuan. Persegi satuan adalah segi 4 yang memiliki panjang sisi satu satuan dan luas satu satuan. Agar lebih paham, nah perhatikan gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar segi 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas bangun datar dengan menyusun persegi satuan ya. Agar lebih jelas, kita perhatikan lagi contohnya ya. Kita akan hitung persegi satuan yang menyusun bangun datar. Nah, perhatikan. Di sini pada kotak pertama 1 berurut ya, dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi banyak persegi satuan yang menyusun bangun datar ini adalah 20 satuan. Ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghitung luas bangun datar. Caranya, kita kalikan jumlah persegi satuan di sisi panjang dan jumlah persegi satuan di sisi lebar. Cara ini dapat kita gunakan untuk menghitung bangun datar yang berbentuk teratur. Oke, supaya lebih jelas, kalian perhatikan. Oke ya, contoh berikut ini. Yang pertama, kita hitung jumlah persegi satuan di sisi panjang dan lebar. Nah, di sini perhatikan, untuk panjangnya adalah 4 satuan dan lebarnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita kalikan jumlah persegi satuan di sisi panjang dan lebar. Maka luasnya adalah
4 dikali 5 ya, berarti panjang kali lebar. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi luas bangun datar adalah 20 satuan. Materi terakhir pada pembelajaran hari ini, yaitu pada muatan PKN, kita akan belajar memperbaiki perilaku pemborosan energi. Sikap hemat merupakan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Bersikap hemat berarti mengamalkan sila kelima Pancasila. Kita harus bersikap hemat meskipun mempunyai hak milik. Kita tidak boleh boros menggunakan energi yang menjadi hak milik kita. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita tidak boleh meninggalkan televisi dan juga radio, ataupun lampu, ataupun kipas angin, ataupun keran air ketika kita tidur ya, saat kita mau tidur. Kita juga sebaiknya tidak menyalakan lampu ketika masih terang. Energi listrik tidak boleh digunakan dengan boros, sebab energi listrik akan semakin sedikit jika terus digunakan. Pemborosan energi listrik juga tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, kita juga harus menghemat penggunaan energi lainnya. Kita tidak boleh membuang energi dengan sia-sia. Jika kita masih berperilaku boros energi, kita harus memperbaikinya. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada tabel yang harus kalian isi ya, untuk perilaku pemborosan dan juga saran perbaikannya. Nah, di sini contohnya bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, untuk perilaku pemborosannya ya. Dan untuk sarannya, bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, sekarang Bu Guru kasih contoh ya. Nah, di sini untuk perilakunya, menggunakan alat elektronik dalam waktu bersamaan. Dan untuk sarannya, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Nah, untuk contoh yang kedua, nah guru kasih contoh lagi ya, membiarkan televisi menyala saat tidur. Nah, saran perbaikannya, mematikan televisi sebelum tidur. Nah, untuk nomor 3 dan 4 dan nomor 5, silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Untuk soal numerasi yang pertama, ada berapa perilaku pada gambar di atas yang menunjukkan pemborosan energi? Nah, di sini ada 6 perilaku ya. Yang pertama, tidak mematikan televisi. Kemudian, tidak mematikan radio, tidak mematikan keran air, tidak mematikan kipas angin, kemudian tidak mematikan lampu ruangan, dan juga tidak mematikan lampu belajar ya. Nah, untuk soal yang kedua, perilaku anak pada gambar di atas tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa yang dimaksud? Nah, adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Terakhir, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah menyimak video ini dengan baik tentunya. Dan untuk tugas tematik yang pertama, kalian mengerjakan halaman 153, 159, 162, 171 sampai 174. Kemudian yang kedua, membuat kincir angin seperti contoh pada halaman 156. Terakhir dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.